Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramantya Mahindra Kameswara dengan NIM 2514201111017. Saya berasal dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Trada Indonesia Kota Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sindrom Down atau bisa disebut penyandang disabilitas. Baik, langsung saja kita akan mulai pembahasan materi ya. Apa pengertian dari sindrom Down? Sindrom Down adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh keberadaan salinan kromosom 21 ekstra yang mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Kondisi ini dapat menyebabkan tantangan intelektual dan fisik, serta fitur wajah yang khas seperti mata yang miring ke atas dan wajah datar. Namun, dengan dukungan yang tepat, orang dengan sindrom Down dapat menjalani kehidupan yang sehat dan memuaskan. Selanjutnya, gejala sindrom. Gejala umum dari segi pertumbuhan. Perawakan pendek atau tinggi badan dewasa rata-rata sekitar 143 cm dan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, kekurangan kromosom X. Kegagalan ovarium untuk berkembang dengan baik yang seringkali menyebabkan infertilitas dan atau berhenti menstruasi lebih awal. Yang ketiga, ada masalah jantung. Sekitar setengah penderita memiliki cacat jantung bawaan serta resiko hipertensi atau tekanan tinggi di kemudian hari. Yang keempat, masalah pendengaran. Dapat mengalami masalah pendengaran termasuk infeksi telinga yang berulang. Yang kelima, masalah kognitif, yaitu kesulitan dengan tugas-tugas yang membutuhkan kesadaran spesial seperti matematika. Apa sih penyebab terjadinya Down syndrome atau penyandang disabilitas? Down syndrome terjadi karena ada salinan kromosom 21 ekstra atau bagian dari kromosom tersebut. Ini berarti seseorang memiliki total 47 kromosom, bukan 46. Kalau yang ada di penyandang disabilitas berarti lebih dari 46. Kalau kita yang manusia normal itu ada 46 kromosom. Yang kedua, kromosom ekstra. Ini mengubah perkembangan tubuh dan otak bayi. Next, selanjutnya, ciri-ciri sindrom Down. Yang pertama dari segi fisik, yaitu 1. Wajah datar, terutama pangkal hidung. Jadi di sini ya pangkal hidung ya, datar. Yang kedua, mata berbentuk almond yang miring ke atas, kadang dengan lipatan kulit di sudut dalam. Yang ketiga, bentuk telinga yang kecil atau tidak normal. Yang keempat,
tangan lebar dengan satu lipatan tunggal pada telapak tangan. Yang kelima, jari-jari pendek dengan jari kelingking yang memiliki hanya satu sendi. Ya, kalau di manusia normal kadang ada yang mungkin ada yang tangannya atau jarinya itu yang kan ada kadang ada dua jari saja kan di telapak tangan itu. Ya itu termasuk penyandang disabilitas meskipun kita kalau berinteraksi dengan manusia normal masih bisa ya. Kalau diajak ngobrol gitu pasti bisa. Itu termasuk penyandang disabilitas. Selanjutnya ada dari mental dan perkembangannya. Yang pertama, keterlambatan dalam perkembangan seperti belajar, bicara lebih lambat. Yang kedua, tingkat disabilitas intelektual. Bervariasi mulai dari ringan hingga sedang. Baik, yang selanjutnya, pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan cara neuroradiologi. Yang kedua, biopsi otak. Yang ketiga, ekoensefalografi. Yang keempat, penelitian biokimiawi. Yang kelima, analisis kromosom. Yang keenam, ekokardiogram. Yang ketujuh, dapat melakukan EKG ya. Yang terakhir, dapat dilakukannya rongsen dada untuk memeriksa bagian dada yang dalam. Selanjutnya ada pencegahan sindrom Down. Bagaimana sih cara pencegahan terjadinya sindrom Down itu? Yang pertama ada konseling genetik maupun amniocentesis pada kehamilan yang dicurigai akan sangat membantu mengurangi angka kejadian sindrom Down. Kita dapat konseling atau menanyakan pada dokter kandungan atau ya semacam itulah. Yang kedua, dengan biologi molekuler, maaf ya. Misalnya dengan gene targeting atau yang dikenal juga sebagai homologous recombination. Sebuah gen dapat dinonaktifkan. Yang ketiga, pemeriksaan kromosom melalui amniocentesis bagi para ibu hamil, terutama pada bulan-bulan awal kehamilan. Jadi untuk yang ketiga ini bisa kita lakukan pada saat awal bulan-bulan kehamilan itu kita periksakan ke dokter kandungan kita memeriksa kromosom itu supaya mencegah terjadinya sindrom Down pada anak. Selanjutnya, bagaimana sih cara penanganan sindrom Down itu? Down syndrome tidak dapat disembuhkan karena merupakan kondisi genetik seumur hidup. Penanganannya berfokus pada pemantauan kesehatan dan dukungan untuk membantu individu mencapai potensi maksimal mereka. Jadi kalau ada anak yang penyandang disabilitas itu, kita jangan membiarkan dia sendiri atau jangan membiarkan dia merasa kesepian. Karena apa? Orang-orang penyandang disabilitas ini membutuhkan dukungan lebih terhadap orang lain, dari orang sekitar, keluarga, ataupun teman. Jadi jangan kayak kita membiarkan penyandang disabilitas ini sendirian merasa kesepian. Itu dapat menyebabkan mental mereka menjadi semakin lebih besar atau lebih parah takutnya. Selanjutnya, perawatan yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang menyertai seperti kelainan jantung, masalah penglihatan, atau pendengaran dan masalah tiroid.